kendaraan anu digunakeun nah insyaallah kendaraan anak teh kudu anu leres-leres naon ngabela masyarakat kudu komitmen kana kebangsaan komitmen kana nilai-nilai agama. Atanapi lawan politik itu bukan musuh seperti setan ya, kecuali kalau menyesatkan kita. Menyesatkan sapatos tadi diuningakeun ku Ustaz Dedi, upami urang dirayu kedah milih anu teu pantes mimpin Indonesia, tah eta nu disebutkeun musuh manu kitu. Margina eta teh cara-cara setan teh nebihkeun urang ti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita ini di dalam kehidupan kita sedang apapun nuju naon wae di mana wae, kita ingin supaya kita selamat dunia sareng akhirat. Hoyong ka surga beres atuh kunaon sok milih pamimpin anu ngajak ka neraka ya. Maka dari itu, dari sejak sekarang umat Islam khususnya kedah cerdas, kedah naon? Lihat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang pemimpin. Sebelum beliau memimpin itu sudah mempersiapkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas. Makanya walaupun masyarakat Madinah harita teh disingsieunan ku Abdullah bin Ubay bin Salul, date istilahnya tidak terpengaruh. Insisian nanti kumaha cek Abdullah bin Ubay bin Salul ya tong milih Muhammad mah atuh da teu boga duit cenah ya, ti dituna ge miskin ka dieu ge arek naon arek hijrah cenah ya, pasti di dieuna ge hayang neangan duit. Itu kira-kira yang disampaikan Abdullah bin Ubay bin Salul eta teh. Terang Abdullah bin Ubay urang mana itu teh? Tekedah terangnya eta teh urang Madinah ya. Dahulu Abdullah bin Ubay bin Salul itu sateuacan diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Madinah teh atanapi Yathrib harita namina itu milihnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang dari sisi pikiran memang hebat, luar biasa, nonjol di masyarakatnya. Tetapi dengan kedatangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat dicerdaskan dan masyarakat akhirnya tidak mau memilih Abdullah bin Ubay bin Salul, maka masyarakat hanya memilih Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajantenkeun atau dijantenkeun pemimpin masyarakat di Madinah Munawwarah waktu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekolah seperti ini walaupun baru MI ya. Daras gitu Kang Dang. Baru MI sareng RA tidak apa-apa. Anak-anak kita sekarang usia MAA. RA kinten-kinten 5 genep tahunnya, teras usia MI na kinten-kinten pang naon istilahna pang ageng-agengna kinten-kinten yuswa 12 tahun keun we da 10 tahun deui ge mereka bakal menjadi pemimpin di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian perlu dicerdaskan. Sekarang pertanyaannya, dengan apa kita dicerdaskan itu?
Ya, Bu. Kita dicerdaskan itu dengan apa? Supaya umat manusia ini, khususnya umat Islam itu, bisa menentukan kehidupan yang sangat-sangat mandiri. Tidak pernah bisa digoda ku batur, apalagi ku setan, sebab dia punya perlindungan dan pertahanan tisaha di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendirian waktu itu diutus oleh Allah. Hampir seluruh masyarakatnya adalah masyarakat bodoh alias masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah alias masyarakat bodoh itulah yang dirubah ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berpendidikan luar biasa, tidak perlu pendidikan universitas. Pendidikan Kangjeng Nabi cukup satu, yaitu pendidikan Islam, pendidikan Al-Qur'anul Karim. Bu, gaduh Quran, gaduh, sok diaos, sok ngaos ka guru. Nah, menang keneh disogok. Bu, Pak, masih disogok. Ya, cek bapak-bapak, ari bapak-bapak nah tukang nyogok. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, seperti itu. Upami disebutkan kurikulum teh ilmu anu diajarkan di sekolah. Ilmu naon eta teh? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan Al-Qur'anul Karim saja. Mantena yang menjelaskan kepada masyarakat, penjelasan secara kata demi kata, kalimat demi kalimat, penjelasan dengan hati nurani yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sendirian dia berdakwah. Dan tidak kurang dari 13 tahun yang masuk Islam itu paling baru 3.000 orang saja. 13 tahun berdakwah paling hanya 3.000 orang saja. Yang kemudian hijrah ke Madinah, tapi dalam waktu 10 tahun di Madinah, saat itu umat Islam totalnya kinten-kinten 140.000 orang. Tapi eta teh upami dibandingkan sareng kerajaan Romawi sareng Persia, jelas masih tebih pisan. Umat Islam baru 140 ribuan atau 125 ribu, sementara pasukan nu disebutkan pasukan Romawi harita teh pasukan wungkul itu sudah jumlahnya 200 ribu orang. Waktu perang harita perang Tabuk, umat Islam paling hanya 30.000 atau 20.000 orang alias 10%, sedangkan orang-orang sareng pasukan Romawi jumlahnya sudah 200 ribuan waktu itu. Bu, bios nyarios kieu teraskeun dugi kata Bu sabaraha. Tong dah saya harus pulang. Kadah uih ka Depok ieu teh tebih abdi ti Depok. Mugi silaturahim ieu katampi ku sadayana. Kanggo naon tadi? Kanggo kahiji silaturahim, anu kadua nama yuk urang sasami punten dia dari bahasa Sunda saya terus balelol ayeuna teh. Bu bios ku bahasa Indonesia? Da ngartos sadayana nya. Kantos sakola linnya. Ya, insya Allah saya bicara pakai bahasa Indonesia, paling campuran bahasa Sunda segedik-segedik. Adik kawit mah di Sukabumi, pun bapak sareng pun ibu, pun biang, abdi lahir di Bogor, kantos di Sukabumi teh MI-na, di MI Sukabumi teras ngalih ke Bogor, di Bogor teras ke Cipasung Tasikmalaya, ya, sareng pun guru almarhum Kiai Haji Ilyas Ruhyan. Itu waktu SMA lulus tahun 84,
teras ke Jakarta, di Jakarta kukulilingan we di Jawa Barat teu ka mana-mana ya. Tapi kantos ka 25 negara lumayan. 25 negara kukulilingan kunaon eta teh ku agama. Sanes kangotur kukurilingan. Sok sanaos tiasa ningali menara Eiffel, ningali bangunan miring. Tos alhamdulillah kunaon eta teh? Ku agama. Naon margina masyarakat di ditu sanes hoyong belajar fisika kimia ka jisim kuring sanes. Margina mereka sudah pandai, jauh lebih pandai mereka terkait dengan matematika, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya, bukan. Tapi mereka ingin belajar tentang agama. Ingin memahami agama Islam itu seperti apa. Itulah yang saat ini Bapak Ibu sekalian dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Sanes kanten dengan peristiwa anu aya di Palestina alias Gaza, ibu-ibu sapertos kieu dibantai, habis semuanya sekarang sudah mencapai 28.000. Penduduk di sini berapa? 8.000 penduduknya. Ini 28.000 ibu-ibu dan anak-anak sudah dibantai dan meninggal dunia. Seorang ibu tos dikantunkan kunu jantan, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya sudah habis, bibi sareng sajabina, tapi ibu ini hanya mengucapkan alhamdulillah. Biasa gitu, Bu. Upami suami pupus mengucapkan naon? Innalillahi barice. Mereka sedih tapi sedih karena bahagia. Kenapa bahagia? Sebab setiap keluarga yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bisa memberikan syafaat ke 70 orang keluargana untuk diberikan syafaat lebet ke surga dengan mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu itu, Bu, udah dilebet, Bu, yang diucapkan oleh mereka alhamdulillah. Apa artinya tubuh bergelimpangan sudah wafat meninggal dunia? Rohnya sudah di sorga. Karena orang yang begitu wafat di jalan Allah, terutama di medan pertempuran atau dalam suasana sedang bertempur seperti itu, begitu wafat, itu ruhnya langsung jalan-jalan di surga. Naik apa? Naik pesawat dari burung, terang burung, manuk ageng, rupina hejo, dia masuk di dalam tempurung, di dia nata, tidak naon terlihnya. Lembat ka dia, transparan, ningali surga, kukurilingan. Orang di dunia yang cerikan, maneh nama di surga kukurilingan. Laras, Bu, hoyong iraha. Kata iraha. Nah, itulah kenapa mereka tidak pernah menangis sedih, tapi mereka menangis bahagia. Anak-anak seperti ini, ibunya sudah meninggal dunia dibom, bapaknya juga sudah meninggal dunia dibunuh, kemudian kakak adiknya habis. Anak ini hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bu, cik ari nagara periuk jalmi kitu antara henteu. Nagara peryogi jalmi anu kuat imana seperti itu atana henteu? Jelas peryogi. Kalau negara kita diambil oleh negara lain, dibom ku Cina, ku Amerika, hanya orang-orang seperti itulah yang akan mempertahankan negara ini. Nu disebutkan as-sumud. As-sumud itu mereka bertahan, diam, tidak akan meninggalkan sejengkal tanah pun. Mereka walaupun harus kematian terjadi, sebab dia hanya menanti dua. Yang pertama menang, yang kedua kematian dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu. Negara saya sampaikan sangat membutuhkan orang seperti itu.
Negara membutuhkan umat dan masyarakat seperti ini yang mau bertahan, mempertahankan agamanya, bukan menjual agama termasuk negaranya. Untuk anu kasuhun. Mun agama geus dijual, maka negara pun dijual. Beres. Kalau agama sudah dijual, maka sekali lagi negara pun dijual. Tapi kalau agama dipertahankan, pasti mereka adalah orang-orang yang akan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Punten anu kasuhun. Sok ninggalinya dina berita-berita eta geuninganan begitu hebat luar biasa aya pulau, tiba-tiba leungit eta pulau. Cik dijual ka saha? Dijual ku saha? Pasti oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Punten anu kasuhun, hapunten anu kasuhun, bilih ieu mah aya di dieu, bilih kasinggung punten anu kasuhun. Ya, aya sakola seueur santrina. Punten anu kasuhun. Bilih ieu mah ayeuna teh nuju aya dina nu disebatkeun bade pesta demokrasi alias pemilu. Urang tingali ayeuna mah. Cik eta santri diical moal. Halo. Nah diical, masyarakatna diical ku saha? Ku anjeunna. Kunaon diical da punten anu kasuhun meureunnan ieu mah agama urangna nuju lemah. Laras kitu. Laras kitu. Tong hilap. Yang pertama menjamin segala sesuatu kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wih kana Isra Mi'raj. Ibu-ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya sampaikan, dengan apa Nabi merubah bangsa Arab itu? Bangsa bodoh, bangsa yang tidak pernah punya kedaulatan, bangsa yang tidak pernah bisa bersatu, bangsa yang selalu ada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, menjadi bangsa hebat, bangsa mandiri, ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumahakeun. Di pendidikan, diajar ku Kangjeng Nabi ngawitan tina ayat nu pertama kali lungsur naon? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar membaca yang benar. Membaca yang benar itu bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Punten anu kasuhun. Yang dinamakan membaca dengan nama Tuhanmu itu artinya dengan cara Tuhanmu. Dengan agama Tuhanmu. Itu yang dimaksud dengan bismi rabbi. Dengan konsep dan ajaran Tuhanmu itu artinya dengan agama Tuhanmu. Maka beda kita akan membaca seseorang pun. Kalau membacanya dengan ilmu Allah, dengan konsep Allah, dengan ajaran Allah dan agama Allah, benten cara sareng kesimpulanana. Hayang contoh Bu. Hayang contoh. Tah ayeuna nuju naon? Cik ari hujan teh rujit. Rujit teh tah ceuk agama mah henteu, eta teh rahmat Allah. Hayang rahmat Allah. Kalau kita lagi sakit, mau sakit, hayang dipikanya aku Allah, tapi kudu gering. Alim. Da eta gering tuh eta salah sawios cara Allah mikanya ka urang sadayana. Tapi kekeh we gering nama emong. Nya hayang dipikanya aku Allah, hayang geringna. Tuh, kumaha ieu teh nya? Itulah yang kita pahami dari ayat asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, tapi ternyata yang dicintai itu adalah buruk untuk kamu sekalian. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi yang kita benci nu teu dipikara sekurang, ternyata itu lebih baik buat kamu sekalian. Laras gitu Bu. Tah itu bentena atau bedanya kita melihat dengan cara Allah dan melihat dengan cara kita. Ya, soca orang sok ningali sesuatu. Tingali ieu ditinggal naon eta teh? Tah cek soca orang mah alias mata kasat mata orang eta mah cai hujan, lamun hujan wae beureunan ieu teh bisi longsor sareng sajabina. Tapi kalau kita menatap air itu dengan hati yang beriman, matanya mata hati insight kata orang lain, mata batin yang beriman, dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, air ini turun, Allahumma ja'alhu ghaithan mughitha, ya Allah jadikanlah saiban ghaitha, dia adalah hujan yang turun sebagai pertolongan buat kami, dan jangan jadikan itu sebagai bencana buat kami. Kenapa? Sebab yang menurunkan itu siapa? Benten teh. Benten cara pandang mata orang dengan mata hati yang beriman. Nah, ayeuna upami ningal calon gitu, bade nganggo mata ini, apalagi mata duitan, atau pakai mata yang beriman. Kalau pakai mata yang beriman, imannya kepada Allah, tegaduh spanduk, tegaduh baliho, tegaduh itu sanes kanten. Kalau uang untuk dibagi-bagi, ibu ada berapa ini sekarang? Ada 500 ya. Kalau seorang 1000 juga sudah 500.000. Ya aku 1000. Mana hujan kia. Nah kalau hanya itu yang dicari, pastikan saat itu pula kita habis punya uang. Tapi perhatikan, masa depan Indonesia oleh ibu ditentukan oleh satu jari. Satu jari pada saat nusuk itu hanya 1 detik, nggak sampai 1 menit. Cos, itu hanya 1 detik. Tapi 1 detik itu menentukan 5 tahun ibu-ibu. 5 tahun ke depan badai kumaha, harga naik terus sareng sajabina, kinten-kinten siapa yang bisa menyelamatkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah teh ngaamanat ke negara teh kasaha, tentu saja kita diantaranya yang bertanggung jawab. Pak Arya non curug sanes hiji curug, iya non, bagian dari tangan, bagian dari tangan, cek iya tangan, ayeuna tos tiasa nyarios can, tos tiasa nyarios acan, tos tiasa nyarios can, ayeuna panangan orang tos tarios nyarios acan, leres, coba ngetik gaduh handphone. So, upami nuju ngetik, ari mulutna bicara atau tidak? Tidak, yang bicara di dunia oge tangan tuh sudah bisa bicara. Apalagi di akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Geus arapal geuninganan. Halo, terus harapal. Hari ini kata Allah kami kunci mulut. Kenapa? Sok ngabohong wae mulut. Nya gitu. Makanya ku Allah itu mulut dikunci. Kenapa? Karena sering bohong. Dikunci oleh Allah. Yang kemudian oleh Allah takdirkan bisa bicara adalah tangannya. Bu, kan we hujan mah, nya. Kita rahmati saha, asal kadangu. Nah, yang penting mah itu, ya, kahiji kadangu, anu kaduana konsentrasi alias yuk orang sami-sami ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala melalui ceramah. Ini ceramah itu juga bagian dari zikir ke Allah. Ceramah apapun di guru orang sadayana itu bagian dari doa ke Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu pentergi diemut ke orang sadayana. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari kaping 14 nyoblos saha. Cek mulut nate nyoblos nomor sekian. Ya, duka nomor sabaraha mah. Yang jelas bohong. Ya. Kalau sudah bohong nanti ditutup mulutnya ku Allah, maka tangannya yang bicara. Kata tangannya, benar ya Allah, tanggal 14 saya pernah dibawa oleh ieu jalmi nu disebatkeun Amang Syafruddin. Di cana ka mana? Di sana ka TPS. Di TPS ngapain? Piwarangnya pengpaku. Cik ari paku eta dicobloskeun ka mana? Nomor sakieu. Tuh bohong cek Allah. Halo? Percaya henteu? Leres? Upami teu leres mamangga engalan ti payun. Hayong? Bade ti payun? Naon? Anu tengah dangu mah bade cenah bade ti payun bade naon? Bade pupus ti payun. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Lihat. Sekali lagi. Ibu, bapak nu disebabkan politik teh pendidikan. Politik tanpa pendidikan hanya melahirkan kebohongan demi kebohongan. Laras? Sok, emutan ku urang sadaya. Sekali deui politik itu apa? Pendidikan. Politik tanpa pendidikan hanya melahirkan kebohongan, bahkan kebodohan. Dibobodo ngan menang 500.000. Halo? Enjing kenging sabaraha? Sanu tos ngalaman? Kenging sabaraha? Itu alhamdulillah. Ieu mah di kampung Nusanes. Enjing mung kenging 200.000. Dibobodo. Lamun teu milih ieu bakal dicabut bantuanana. Moal dibere ieu bakal ditutup. Itu namanya kebohongan dan kebodohan. Terang, Bu? Nu disebutkan bantuan itu punya negara. Yang bayar bukan ahli politik. Yang bayar itu masyarakat alias bangsa ini. Bayar pajak. Pajak itulah yang dijadikan sebagai bantuan. Memang dari dia duitnya. Bukan, itu punya negara. Sekali lagi. Makanya punten anu kasuhun Bapak Ibu. Kalau itu sumbernya dari negara, seperti bantuan langsung tunai, sareng bantuan sanes-sanes ti negara, canak eta mah. Sebab itu milik urang sadayana, hak urang sadayana. Leres. Ayeuna cair cenah BLT canak eta mah da. Hak urang sebagai rakyat. Urusan milih mah da eta mah rahasia. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Yang jelas saya ingin lebih baik buat bangsa dan negara yang ke depan. Bukan hanya BLT, Bu. Nanti yang namanya sekolah bisa gratis. Yang namanya bantuan untuk kesehatan pun bisa gratis. Kalau pemimpinnya mengerti bagaimana cara mengelola negara. Halo? Kalau pemimpinnya tidak mengerti, bahkan dia pun dibodoh-bodohi oleh bangsa yang lain. Urang teh ayeuna jiga nu beunghar, imah mentereng, jalanna luar biasa aralus, tapi menangi nyeum. Bu? Wah, iya gedung hebat, menangi nyeum sanes. Luar biasa bangunan di mana-mana. Luar biasa punya ruah mentereng luar biasa. Sebulan kemudian disita kunaon? Menangi. Tah jisim kuring maha punten moal nginyem. Ya, sok disuhunkeun aya tuh pamang. Ya siapinlah kira-kira 10 juta maka dia moal da teu boga. Ari kudu nginyem mah moal punten anu kasuhun. Gawe pamitos janten insyaallah silaturahim. Kumaha ayana artosna mangga urang ngaliwat mah ngaliwat. Karak ongkos 50.000 mah aya mangintennya.
Tapi hari kaditu kena moal hapunten anu kasuhun da teu gaduh mung sakitu gajihna. Makana tong sok maksa ka anggota dewan teh punten upami pada di janten tong sok diparaksa eta teh. Gaduh artos alhamdulillah, teu gaduh artos piraku. Piraku ge paling untuk sekedar ngaliwat eta. Moal tiasa ngagaleh nu disebatkeun suara kita. Tidak bisa suara saja dijual kepada siapapun. Sebab suara ini pun amanat di sahati Allah sami sareng nu disebatkeun raraga urang sadayana alias jiwa kita amanat Allah maka harus digunakan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir 10 menit deui nya. Bade kemarana atuh hujan. Nya tos di dia netepan di lebat mangga. Ya, pergi ke maghrib. Baik, kalau pulang juga ya hujan, Bu. Itu ngahaja ku Allah dihujankan supaya ta'arui. Alhamdulillah. Nah itu, syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sekali lagi, bagaimana Nabi merubah bangsa dengan pendidikan. Tadi saya katakan, yang tadinya rakyat dan masyarakat Yasrib itu mau milih Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pasti kalau dia memimpin hanya untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan suku dan keluarganya, maka diganti ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digantos ku Allah dengan lahirnya seorang Nabi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana Nabi mendidik masyarakatnya, Bu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umat itu sekali lagi dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan apa, Bu? Al-Qur'anul Karim. Patarosan selanjutnya, dan tadi sudah saya katakan punya Quran semuanya. Punya Quran semuanya. Sok diaos, tos hatam, sudah paham atau belum? Itu masalah. Rata-rata kita belum memahami kitabullah. Rata-rata kita sekali lagi belum memahami kitabullah. Bu, Pak, kita mah baru dihujani dengan air. Saudara-saudara kita di Gaza dihujani dengan bom. Ya, halo, saudara-saudara kita di Gaza itu, di Palestina itu, sebab Rajaban ini kedah ngemut orang sadayana, ngemutan orang, mengingatkan kita kepada Masjidil Aqsa yang sekarang masih ada di bawah pemerintahan Israel. Belum bisa dibebaskan. Kalaupun umat Islam sholat, itu sholat dalam pengawasan para tentara alias militer. Mereka sholat, mereka ibadah di dalam Masjidil Aqsa dengan pengawasan naon ieu teh? Ieu mah curug ya, dengan pengawasan persenjataan yang lengkap. Diawasi, macam-macam ditembak, digusur, dibunuh. Itu yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Maka dari itu alhamdulillah kita punya tradisi ya memperingati Isra Mi'raj, yang di dalam Isra Mi'raj itu Allah tunjukkan kebesaran dan kekuasaan luar biasa. Hapunten anu kasuhun, urang tarik pelajaran kanggo urang ayeuna nuju berjuang umat Islam di Indonesia, hoyong gaduh pamimpin. Kita lihat dan belajar dari masyarakat Palestina, Bu. Masyarakat Palestina senjatanya tidak seberapa, pasukannya pun tidak seberapa, tapi mereka yakin ke Allah hari demi hari. Sekali lagi, sekarang banyak orang-orang yang berada di Eropa, termasuk yang berada di Amerika. Mereka semuanya dalam keadaan siap masuk Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Dengan apa Allah bukakan hati mereka? Kenapa mereka melihat ibu-ibu yang tadi ketika anaknya dibunuh, ketika suaminya dibunuh, mereka hanya mengatakan alhamdulillah. Kata orang-orang di sana, kata orang-orang di Eropa, kata orang-orang di Amerika, kok bisa suami sudah meninggal, semua anak sudah tidak ada, saudara-saudaranya sudah habis, kok masih bisa mengatakan all praises due to Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Pak, upami keluarga atau wafat ngucapkeun naon? Alhamdulillah. Kemualan ya bunyi. Halo. Apakah itu undang-undang untuk masyarakat ataukah untuk kelompok konglomerat? Halo? Ngomong-ngomong terangkur. Kredit usaha rakyat. Ada yang sudah dapat? Ada. Siapa? Bapak dapat? Kur berapa nilainya? Punten. Hah? Oh, izin. Tapi buat apa? Pertanian? Usaha ya, kur. Selain Bapak siapa? Perhatikan. Baru Bapak yang bisa mendapatkan. Kenapa yang lain belum? Bukan masalah Bapak atau siapa. Ini masalah keberpihakan yang membuat keputusan dan kebijakan. Masalahnya di sini. Mestinya semua masyarakat di sini dibimbing supaya terang kumaha carana meminjam alias meminta kepada pemerintah supaya mendapatkan modal melalui kredit usaha rakyat. Ibu-ibu aya nu kenging kur ngacung, aya nu kenging terang ge henteu cenah kur. Mestinya semua ibu yang membutuhkan modal dapat dari kur itu. Cuman baru sekelompok orang. Kenapa? Karena ini masalah literasi. Literasi itu kemampuan membuat proposal, terus ngisi persyaratan, menyiapkan persyaratan dan lain sebagainya. Tidak semuanya bisa. Itu seharusnya tanggung jawab pemerintah alias kepala desa di tingkat desa. Ngapunten anu kasuh. Tapi punten sekarang apa yang terjadi? Yang menikmati lebih besar kur itu adalah bukan masyarakat kecil, bukan masyarakat di desa, tetapi yang paling banyak adalah mereka-mereka yang sekali lagi yang mendukung pemerintah tapi tidak sama sekali memperhatikan rakyat. Semoga Allah mengampuni kita. Halo? Halo? Itulah sekali lagi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu disebutkan Isra itu diwengi-wengi diperjalankan kusaha ku Allah, makanya bahasanya usriyabi, aku diisrokan, bukan beliau jalan malam sendiri, bukan, tapi yang memperjalankan siapa? Allah. Saneskanten waktu Mi'raj naik ke langit. Naik ke langit itu Buraq sudah tidak punya kemampuan. Buraq hanya mengantar dari Makkah alias Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kurang lebih sekitar 1400 km. Dari sini kurang lebih ke kemana ya? Ya 1400 lah kurang lebih. Dan itu hanya beberapa detik saja. Bagaimana bisa beberapa detik? Sebab Buraq itu dari cahaya. Terang Buraq, barqun terang, al-barqu kilat, kilatnya kan cahaya. Itu kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Ini hanya 1400 km. Berarti 0, sekian detik. Mual kantos sadetik itu sudah dugi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tapi giliran naik ke luhur tidak punya kekuatan. Maka dia hanya bisa mengikuti bersama dengan malaikat Jibril. Jibril diciptakan dari
cahaya dan kekuatan Jibril itu si kuadrat minimal alias 300.000 kilometer kali 300.000 kilometer. Sok sabaraha. Tonglah bingung. Liar. Makanya kecepatan Jibril dahsyat luar biasa. Satu malam itu sudah cukup selesai menemui Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun lagi ke dunia. Untuk apa, Bu? Mengingatkan pada umat Islam, tong sieun, sok sanajan sorangan, jadi seorang muslim, jangan takut sebab ada Allah yang seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya tangkap dari seorang Anies Baswedan. Bukan capres, saya cuma bilang Anies Baswedan. Apa yang saya tangkap? Keyakinannya, kata dia, biarkan tidak ada baliho, biarkan tidak ada itu dan lain sebagainya. Tapi kita punya Allah, kita punya kekuatan spiritual alias spirit ruh kita. Itulah insya Allah yang akan membukakan kemenangan demi kemenangan. Halo? Dan kemenangan ini, Bu, dalam istilah Al-Quran, bahasanya Al-Fathu alias pembukaan. Dibuka hatena ku Allah, itu termasuk memenangkan. Apa? Lamun hate geus kabuka, kabukana ku Allah, terus menerima hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Lihat, walaupun dia masih di Amerika, kalau hatinya sudah terbuka, dia menjadi muslim. Walaupun masyarakat yang ada di mana? Di Palestina itu dibantai, tapi di negara yang lain, manusia dibuka hatinya memeluk Islam hari ini. Pertanyaannya, menang te? Sudah menang atau belum? Itu artinya kemenangan dalam Islam. Bu, menang dalam Islam itu kalau kita terbuka buat kebenaran. Walaupun kita harus kalah angka kita. Asal yang kita lakukan adalah benar, yang dilakukan oleh siapapun benar, asal benar-benar kita bertahan dengan kebenaran, bahkan begitu sampai wafat tetap ada di dalam kebenaran, itulah yang disebut dengan kemenangan dalam Islam. Apa artinya kalau menang dengan cara licik, dengan cara menipu orang lain, dengan cara-cara membodoh-bodohi orang lain? Menang secara angka 80%, tapi artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kekalahan fatal. Naudzubillahi min dzalik. Kalau terbawa mati dan belum bertobat, maka neraka yang menjadi tempatnya. Naudzubillahi min dzalik. Abdi hoyong kursi teken we ayeuna saur Kang Dedi, abdi ge dicalonkeun. Saya hanya minta ke Allah, ya Allah, kalau nanti saya duduk di kursi di parlemen alias di Jakarta, ingin kursi yang itu juga adalah kursi untuk duduk saya di akhirat alias di surga. Tah ibu-ibu ngiring kini insyaallah. Bu, pada ngiring ke surga. Nya doakeun sim kuring sing ka surga. Makanya menangnya juga menang begitu. Kang Endang tong sedih. Yang penting kita menang dengan kebenaran. Tong sok licik, dalicik mah moal menang nanaon, moal barokah, moal itu ieu sareng saja bina. Sok eta makeun kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Tah geuning ayeuna mah tos orot, tos raat, maka saya juga cukupkan sekian saja ya. Cekap? Cekap, Bu? Tos da capek abdi. Teh anjing kekeluhan wae teh. Mudah-mudahan sakali deui sing manfaat upami teu penak deui sing penak engke di surga. Amin ya rabbal alamin. Da urang mah hoyong eta hungkul. Nya laras sadayana di situ pada di hoyong nu surga atawa hoyong nu neraka. Dan nyuhunkeun nu neraka ge da hese sarua. Laras kitu, Bu. Anu hoyong ka neraka sami da hese, nu horong ka surga ge hese. Lamun hayang ka neraka alias nu haram eta gampil masih mending. Ieu mah hayang nu haram ge hese, boro-boro nu halal cenah. Artu ari kitu mah mendingan nu halal. Ari saruana hese. Makanya saur Allah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, tong sok saredih.
tong sok-sok ngarasa hina, teu boga duit, teu boga dana, teu boga nanaon, nyuruput weh bari nyarumput. Nya nyuruput bali nyarumput, batur magaladele balehon lagi ke. Jangan dikira mereka tidak bersedih, capek mengeluarkan dana triliunan miliar sareng sajabina. Mereka itu juga mengeluarkan dan lelah, capek. Cik mereka kadang-kadang masang eta malam-malam jam 12 baru masang dan lain sebagainya. Kalau mereka capek, kalian sama dengan capek. Kalau kalian capek, sama mereka juga capek. Naras gitu, Bu. Neangan dunia capek, mendingan neangan akhirat capek, neangan akhirat. Lamun neangan dunia gampil, mendingan ieu mah neangan dunia capek, neangan akhirat capek, mendingan neangan no akhirat anu pasti anu bakal abadi kanggo urang sadayana. Laras kitu, makanya jika kalian merasa capek, merasa lelah, harus berjuang, harus ieu sareng itu, harus berkorban, mereka juga sama. Mereka pun untuk menegakkan kebatilan pun sama, menegakkan keburukan dalam hidup itu sama. Mereka juga dengan cara yang liciknya juga sama, harus mengeluarkan uang, harus capek, katabrak sareng sajabina sama. Tapi yang membedakan apa? Wa tarjuna minallahi mala yarjun. Ibu-ibu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Naon tadi? Surga. Mereka tidak berharap surga. Yang penting mereka senang di dunia selesai. Kalau kita walaupun susah, mereka juga susah. Tapi kata Allah yang membedakan mereka dengan kalian, kata Allah adalah kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Alhamdulillah. Sok tong nyuhunkeun naon ka Allah ieu nama. Asal jagi agama Allah. Punten anu kasuhun Kang Endang upami aya lulusan ti dieu anu bade naraskeun masantren mangga cenah we ka ditu ai karak duaan mah. Duaan teh satu istri, satu pamenggat. Syaratna siap genep tahun di Al-Qudwah. SMP sareng teras SMA-na ngaos Quran, mudah-mudahan hafal, mengerti isi dan Al-Quranul Karim dengan baik. Insya Allah pulang ke sini, di sini sudah jadi pesantren, maka dia akan mengembangkan agama. Sekali lagi saya sampaikan, hanya agama yang bisa menyelesaikan dan menyelamatkan negara ini, Bu. Sok tingali. Siapapun yang tidak mengerti agama, tidak paham agama, itu kecenderungannya akan merusak negara yang kita cintai. Tapi orang yang paham agama, yang mengerti agama, dijalankan agama itu, mereka yang pasti akan mempertahankan negara kita. Terang Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, Hadratus Syekh, pendiri NU, mereka adalah paham agama, menjalankan agama. Mereka tidak pernah hidup dari negara, tapi merekalah yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara. Itu yang ingin kita lahirkan kembali insya Allah melalui sekolah ini, melalui pesantren-pesantren kita. Kuatkan anak-anak kita di dalam pemahaman agama. Ngan mihafe, jangan paham agama yang seperti radikalisme, seperti terorisme. Itu yang harus kita jaga. Kalau ada yang seperti itu, yuk kita perbaiki, yuk kita bimbing dengan baik, kita luruskan kembali insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di tempat ini sudah ada pesantren. Amin. Atau saya, pesantren atau saya. Ya, tong ningali gedung entong nu pangperiyogina mah pangaosanana itu saja. Udah sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hapunten anu kasuhun kalau yang saya sampaikan kurang berkenan, insyaallah niat sim kuring silaturahim. Yang kedua, mudah-mudahan kita saling memberikan tawasau bil haq, tawasau bis sabri, karena sesudah iman amal soleh nu kedah diperhatoskeun. Apakah kita hidup sendiri nyalira wae beriman teh, beramal soleh teh nyalira wae, apakah kita bersama masyarakat yang disebutkan dengan amal soleh sosial, amal soleh kemasyarakatan, yaitu saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Sok sing salabar
kalaupun nanti la samahallah Allah belum mengizinkan kita menang, sabar 5 tahun kemudian. Tapi jangan mengulang kesalahan. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan 14 Februari sepakat menjadi titik perubahan buat bangsa dan negara untuk bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dari eta sahalang di itu di Cipasu. Bang Abang beli baju Cipayung. Pelan-pelan. Jelas kamu harus belajar, harus cerdas ya. Amin. Waalaikumsalam. Selamat. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.